Teman-teman main balap, apa kabar? Sudah bangun? Ini gila balapan sambil ronda. Saya akan komentari tentang Max. Jadi saya bingung juga ya ketika banyak orang yang komentar di DM saya, Max dominan, bosen, males, nggak suka dan lain sebagainya. Ya. Kalau dia ngomong laki-laki, saya itu ketawa saya. Berarti kamu kalau nggak suka Max dominan, kamu anggota istri dong. Ikatan suami takut istri. Harusnya laki-laki dominan dong. Wah, ini bakal ada yang protes ini. Loh, saya kan juga anggota. Ketawa dia. Ya, ini kan saya mau tanya kepada Asa ini. Kalau lihat penampilan Max kita lihat di layar ini kan Max tahun 2015 pertama kali kita ketemu. Sekarang juara dunia ketiga kali. Faktor apa yang membuat Max juara 3 kali, Jadi kita flashback Mas ya. Ini foto Grand Prix Australia tahun 2015. Kita dulu punya kebiasaan selalu nonton di awal musim Mas ya. Australia atau Malaysia dulu kan. Iya, betul. Satu, karena itu awal musim banyak yang baru mobilnya dan lain-lain. Jadi masih semangat semua. Dua, kita hampir selalu foto dengan rookie atau pembalap yang tidak terkenal. Siapa tahu nanti jadi bintang kayak gitu. Jadi kan kita nggak tahu waktu itu Max Verstappen bakal jadi atau tidak. Boleh saya bocorin satu Ini ilmu dari Asa dan saya benar-benar ingat ketika saya disuruh memotret di lintasan, yang saya foto pasti Ferrari, McLaren atau Mercedes, setelah tim papan atas semuanya. Saya diingatkan Asa, jangan itu semua Mas. Semua yang tim-tim gurem, kita nyebut tim gurem, ambil. Kenapa? Siapa tuh dapat 1 poin. Iya kan? Karena kalau itu lepas kita nggak punya foto, waduh dosa kita. ini ilmu ini ya. Jadi nggak boleh ngeremehkan siapapun ya. Betul. Dan ini waktu itu Max Verstappen masih umur 17 tahun. Waktu itu juga ada Carlos Sainz, ada yang lain. Jadi bapaknya dulu kan nggak terlalu hebat di F1. Max Verstappen kan nggak terlalu hebat. Kemudian anaknya umur 17 tahun diambil Red Bull, ditaruh di Toro Rosso. Dan waktu itu masih anak-anak, masih umur 17 tahun ini. Dan dia masih jalan-jalan semaunya, nggak ada yang ngawal. Kebetulan kita satu pesawat pulangnya. Oh, di belakang bangku kita? Satu pesawat loh, belakang bangku kita. Belakang bangku kita, Oh ya, iya kan? Jadi kita bocor ya, waktu itu naik Malaysia Airlines. Habis jatuh, maaf. Kita kan cari yang murah. 2015 itu. Iya benar. Kita cari yang murah kan waktu itu. Tapi ada pertanyaan, Mas Dewa pernah naik bisnis kelas? Belum, dari mana duitnya? Mau Malaysia Airlines? Mau? Rezeki. Jadi kita waktu itu naik Malaysia Airlines, naik bisnis kelas karena waktu itu habis jatuh dan itu murah banget, promo. Ya ambil. Jadi kita naik dan waktu itu Max Verstappen memang duduk di belakang kita. Waktu itu memang seperti aman nggak? Aman lah, pilotnya 3 kan Pak. Pilot, co-pilot sama Tuhan kan. Dan waktu pulang saya juga diajari etika ini teman-teman. Max ini tidur di belakang bangku kita, dekat sekali. Dan dia tidurnya udah ngowoh-ngowoh nggak karu-karuan. Karena Bang habis balapan. Saya boleh nggak tak foto? Jangan, posisinya jelek. Ini kalau misalnya boleh saya foto, ngowoh kamu Max. Dan saya ceritain ya Mas Dewa, ini kalau di pesawat ketemu pembalap satu pesawat sering dikejar minta tanda tangan. Dulu pernah Max Webber duduk di depannya didatengin diminta tanda tangan di dalam pesawat. Kita datengin ya. Jadi kita tunggu sampai dia makan, minum kopi kan hatinya senang. Kita datengin minta tanda tangan di dalam pesawat. Ya, jadi sekarang kita 8 tahun yang lalu foto ini foto bersama. Tidak mengira dan ternyata anak umur 17 tahun ini sekarang sudah jadi juara dunia 3 kali. Kita ada 2 saksi, kamu lupa Di Shanghai 2007 kita memotret pembalap Toro Rosso finish keempat, Sebastian Vettel. Oh iya. Itu kan juga debut ya? Debut. Saya punya banyak foto debut sih, punya foto debutnya Alonso, punya foto debutnya Hamilton. Tapi itu kan yang lama-lama, tapi yang generasi ini kan kita kan ini kan cepat banget tuh, 8 tahun sudah 3 kali juara dunia gitu. Maksudnya pembalap idola saya Ayrton Senna aja juga cuma 3 kali juara dunia. Jadi ini edisi ini pasti kita harus ngasih tribute ke Max Verstappen karena 3 kali juara dunia. Dan kita punya foto waktu dia masih ABG. Kemudian ABG semua. Jadi kalau jadi dia juara dunia 3 kali. Kita bacakan listnya. Kalau dari tahun 50 karena F1 kan dimulai tahun 50. Ya ini memang lebih banyak daripada konstruktor kemarin. Jadi tolong sabar.
Verstappen ada di ujung bawah kanan ini 3 kali 2021, 2022, 2023. Ya 2021-nya ada kontroversi, tapi sejarah sudah selesai. Dia tetap juara dunia, tapi dia bilang 2023 lebih istimewa katanya. Ya gimana nggak istimewa, sudah dari 17 lomba menang 14 kali. Berarti matre deh. Sebenarnya mau ngomongin bonusku banyak gitu kan. Gitu. Ini yang bonusnya dia itu besarnya hampir sama dengan Sargent. Setiap kali tabrakan itu asuransi kecelakaan ngasih bonus dia. Jabatan gue apa? Lagi ya. Supaya preminya naik itu. Enggak, apa namanya? Endorse. Kamu endorse. Nabrak premi. Dan ini 3 kali berturut-turut. Gila ya. Oke lah, kita semua bilang Red Bull mobilnya dominan, tapi Perez kita lihat. Kalau ini tidak ada Max Verstappen, misalnya Perez dengan siapa misalnya, apakah bisa kayak gini? Belum tentu juga. Jadi sekali lagi hebat Max Verstappen, yang rekor berturut-turutnya memang Michael Schumacher ya, 5 kali berturut-turut ini 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 di tengah-tengah ini. Tapi kan perjuangannya juga nggak gampang. Nah itu menarik juga kan. Ya, terus kemudian kalau kita lihat Ayrton Senna itu ya 88. Kemudian 90 dan 91. 3 kali juga. Itu pembalap yang sampai sekarang merchandise-nya masih dijual. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan ini Max Verstappen sekarang sudah 3 kali juara dunia. Alonso itu loh baru 2 kali. Dan itu 2005 dan 2006. Jadi sudah 18 tahun yang lalu dia juara dunia. Padahal dia lebih cerdas daripada Bentar dulu. Max Verstappen lahir tahun berapa? Iya. Enggak. Waktu itu Max Verstappen masih balita. Alonso juga termasuk lebih cerdas tuh. Dari apa? Ini yang diikutin sama Marquez kan. Jadi udah kalah, pindah tim aja, pindah tim ya. Tapi dia juga pindah tim, dia kalah terus ya. Kalah terus gak juara-juara gitu. Ya jangan Max lah nanti. Bayangin kan ini ada Jenson Button yang hanya sekali juara dunia. Nico Rosberg hanya sekali juara dunia yang mecah dominasi Hamilton ini. Ini kan tidak, Mika Hakkinen aja cuma 2 kali, 98, 99 di sini. Jacques Villeneuve hanya sekali, Damon Hill hanya sekali, Nigel Mansell yang kurang legenda apa, itu hanya sekali. Itu yang harus kita appreciate. Apapun Max Verstappen 3 kali juara dunia itu apa ya, luar biasa ya. Apapun dia sudah masuk ke levelnya udah ke level itu, ke level yang sudah beda dengan yang lain. Dan kita harus mengucapkan selamat kepada Max, 3 kali juara dunia. Entah berapa kali dia masih akan juara dunia. Usianya masih sangat muda, masih 25 tahun. 25-26, jadi masih jauh. Kalau Alonso bisa balapan sampai umur 40-an, berarti dia kan mungkin masih balapan minimal 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, masa nggak bisa dapat minimal 2-3 kali lagi. Nah ini jangan-jangan rekornya Lewis Hamilton akan terancam. Jadi, saran saya untuk Max ya jangan lupa ibadah yang rajin, karena biar juara dunia dan akhirat Max. Dunia sudah berkali-kali ya. Dia udah berkali, udah 3 kali dia. Akhirat kesempatannya sekali. Dan tolong perjuangkan juara dunia dunia ketiga. Nah, negara dunia ketiga perlu diperjuangkan juga ini. Jangan hanya 3. Dari pembalap yang hanya menang 1 dari yang saya sebutkan. Nah, Asa pilih mana yang paling berkesan ya? 1. Jenson Button mas. Sama. Jenson Button mas, tahun 2009. Nah, itu probabilitasnya sangat sulit ya, karena timnya Brown GP yang nggak punya sponsor, tim buangan lah. Dalam Honda sudah nggak mau dijual ke Ross Brown, $1 kamu ambil tim ini, kamu yang lanjutin. Mobilnya sudah jadi, mesinnya last minute harus diganti dari mesin Honda ke Mercedes. Juara dunia pembalap dan konstruktor. Kemungkinan seperti itu terjadi itu kan hampir tidak mungkin gitu. Nah ini kan seperti balapan pit stop terakhir, musuhnya pakai hard, dikejar pakai soft kan. Tapi kan dia finish tapi mepet gitu kan. Ini sama. Dia sudah nabung di awal, jauh. Akhir tahunnya kan sudah nggak berkembang mobilnya, nggak ada uang. Nggak ada uang. Dan itu jadi juara dunia. Jadi ini anomali luar biasa tahun 2009 ini, Jenson Button. Ya sekarang ya kita semua berharap semoga dalam waktu dekat F1 ada anomali lagi supaya ada oase di tengah-tengah dominasi. Nah ini kan dominasi ini sebenarnya Williams ini termasuk dominan, tapi juara dunianya ganti-ganti kan. Mansell, Prost, lalu diganjal sama Schumacher 2 tahun, kemudian Hill, Villeneuve, ini kan semuanya naik Williams. Adrian Newey ya, mobilnya Newey. Kemudian ada era dominasi McLaren 2 kali, ini juga mobilnya Adrian Newey. Hakkinen 2 kali ini. Kemudian Michael Schumacher memang 5 kali, kemudian Renault 2 kali, kemudian
Ferrari nyelat sekali ini karena McLaren saling bunuh. Saling bunuh, ya. Kemudian ada Hamilton juara dunia 2008, tapi Hamilton harus menunggu sampai 2014 untuk jadi juara dunia lagi. Jadi Hamilton aja antara gelar pertama dan keduanya aja selisih 6 tahun. Jadi kita harus terima kasih ke Nico Rosberg karena juga mengganggu ya itu ya. Mengganggu tengah-tengah ini. Nah, jadi ya sekali lagi luar biasa yang namanya Max Verstappen. Tapi perlu kan Max Verstappen itu juga kita doakan ada yang ganggu sekali-sekali kan. Jadi harus. Biar terus kan. Kalau enggak, ya kan teman-teman mungkin juga ada baca beritanya F1 sekarang digital reach-nya, social reach-nya di sosial media kan ngedrop sejak dominasi ini. Tapi value-nya kan sudah terlanjur naik. Itu kalau tahun depan berlanjut lagi itu bisa berbahaya. Tapi kalau tahun depan minimal ada kompetisi itu akan tertahan. Boleh juara dunia lagi tapi ada kompetisi ya seperti tahun 2021 ya. Ya, dan ini kan sebenarnya sudah ini ngomongin ini saya lompatin sekalian aja ya. Maksudnya Las Vegas ini kan digadang-gadang mahal sekali kan. Tiket termahal dalam sejarah F1. Ini Bellagio yang air mancurnya aja kolamnya ini sekarang dikasih tiang untuk masang tribun. Kalau Anda cari di YouTube pembangunannya sudah ada semua. Dan ini sudah digadang-gadang paling mahal segala macam. Terakhir saya ngecek beberapa hari terakhir ini saya ngecek harga hotel dan lain-lain sudah turun mulai. Jadi ilmu kita di Tokyo nggak ada gunanya di sini ya. Kenapa itu? Kita harus jujur kalau ngomong ini mahal ya, bukan masuk akal ya. Ini mahal. Ya, nggak masuk akal ya. Ya harga tiketnya yang paling murah kemarin masih $1.600 untuk 3 hari. Tuh anakku belum bayar SPP. Jadi itu berapa itu? 25 juta ya, hampir 30 juta ya, 27 juta untuk itu tiket dan akomodasi. Iya, belum akomodasi. Belum kita judi juga loh, belum. Waduh. Tapi hotel sekarang turun dan tiket katanya belum sold out. Ini saya yakin ada dampak dari dominasi Max Verstappen. Jadi orang yang menggebu-gebu ingin nonton karena ini agak akhir musim, agak teredam. Selain mungkin situasi ekonomi dunia juga nggak sehebat itu, mungkin juga ini juga toh nggak menentukan gelar, dan mungkin karena tahun pertama penyelenggaraan masih agak chaos, tahun depan aja mungkin ada kayak gitu. Tapi yang jelas harga hotel mulai turun. Kan indikatornya gitu. Waktu dulu diumumkan harga hotelnya naik semua. Begitu belakangan mendekati lomba kok malah turun. Nah, kan kurang sebulan. Kok malah turun? Tandanya kan berarti nggak sold out kayak gitu aja. Jadi banyak yang sadar juga, aduh ini kan kota judi ya. Sementara Indonesia kan tidak mengenal roaming, nggak usah nonton TV aja lah. Dan ini enak buat kita ini jadi sampai akhir musim yang enak nanti cuma Abu Dhabi sama ini nontonnya kan ini siang nanti kita hari Minggu siang. Iya betul. Karena start jam 10 malam di Amerika. Ya tapi memang kalau kita jujur kemewahan mewah ini kita nggak bisa mungkin ya mewah sekali betul. Jadi ya ini mungkin ada dampaknya juga dominasi Verstappen. Jadi ya moga-moga musim ini nanti endingnya tetap enak. Karena saya harus tampilin hasil sprint Mas Yo ya sebelum kita hasilkan karena kita punya harapan dua orangnya ini bisa mencuri kemenangan ya. Karena dua-duanya ini solid nantang Red Bull, minimal nantang Verstappen sekarang ini. Di track itu ya? Atau track lainnya nanti asal juga akan lihat? Bisa jadi kan kita tunggu. Yang jelas sudah mulai ada pengamat yang bilang mungkin mobil McLaren sekarang minimal seimbang dengan Red Bull. Karena alat ukurnya Perez kan. Jadi yang istimewa kan Verstappen ini. Yang istimewa kalau mobil Red Bull sekarang ini bukan Verstappen, mungkin McLaren akan mendominasi gitu. Ya kita lihat sekarang hasil sprint Piastri menang. Ya saya kembalikan ke teman-teman untuk menulis di komen apakah ini dihitung kemenangan lomba atau bukan. Karena itu perdebatan batin buat saya. Karena saya merasa sedih Norris kalah duluan menangnya. Tapi saya juga dan Norris sendiri juga nggak jauh karena salah Norris sendiri karena kalah di qualifying membuat kesalahan dan sehingga ya siapa yang di depan dia yang lebih diuntungkan. Seharusnya Norris bisa maksimal ya di depan Piastri gitu. Tapi kan kenyataannya Piastri lebih bagus di qualifying baik untuk sprint maupun untuk lomba. Jadi yang nggak bisa nyalahkan McLaren juga memang Piastri performanya istimewa gitu. Nah, cuman kan ini F1 tidak mencatat ini sebagai kemenangan Grand Prix kan. Ini kemenangan sprint. Jadi nanti akan ada kolom kemenangan sprint sendiri berapa kali menang kayak gitu. Nah, saya kembalikan ke teman-teman, ini dihitung menang atau tidak. Kalau ini dihitung menang dan nanti F1 mengakui ini sebagai menang, ya sakit hati juga Norris yang sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang belum pernah nomor 1. Duluan Piastri yang rugi. Iya betul Sa. Kalau saya sih usul biar nggak menyakitkan Norris ya masuk NB aja. Apa itu? Karena ada keterangan di bawah itu NB. Itu kan kalau nanti kita figura ya ketutup figura gitu kan jadi aman.
Karena kan ini perdebatan yang muncul dulu muncul apakah ini pole position atau tidak sudah diubah karena kualifikasinya udah dipisah. Kemudian tapi kalau di F2 sprint sama feature dijadikan hitungan kemenangan. Nah ini ya kita akan menunggu F1 nanti memutuskannya seperti apa. Tapi sedih juga sebagai penggemar Norris spesifik. McLaren happy banget. Dua mobilnya luar biasa beberapa lomba terakhir, tapi sebagai penggemar Norris agak nyesek kemarin. Dan Mercedes mutlak kalah ya dari sisi pace. Sainz masih dapat 6 poin, Albon mencuri poin di sprint luar biasa juga, Alonso masih dapat poin di sprint. Kemudian kalau kita baca hasil lomba, dua McLaren ini masih di sini. Betul. Sekali lagi, seandainya waktu qualifying hari Jumat dua McLaren ini tidak membuat kesalahan, kan dua-duanya kena track limit kan, sehingga waktu terbaiknya dibuang kan, sehingga akhirnya Piastri start berapa, nomor 6, kemudian Norris start nomor 10, terlalu jauh untuk ngejar ke depan. Seandainya kemarin Mercedes tidak saling senggolan, mungkin juga nggak seperti ini kan? Nah, tapi seandainya qualifying-nya itu Piastri dan Norris ini tidak membuat kesalahan, startnya ke depan, mungkin kita akan mendapatkan balapan yang lebih seru lagi, karena belum tentu Verstappen bisa semudah itu menang. Minimal ada pertarungan antara McLaren dan Mercedes, dua Mercedes. Betul. Iya kan, menarik juga itu kan. Nah ini yang terjadi adalah double podium lagi. Sekarang urutannya dibalik, Piastri nomor 2, Lando nomor 3, Russell 4 kali pit stop masih bisa nomor 4, luar biasa. Luar biasa loh. Itu kan kita kehilangan persaingan kemarin. Leclerc masih bisa selamat, Ferrari agak bagong lagi tim teknisnya karena Sainz tidak bisa start. Karena masalah fuel system ya. Sistem apa itu, karburator kalau bahasa lamanya kan, sekarang sudah pakai elektronik semua, jadi ada masalah fuel system, jadi bahan bakarnya tidak bisa mengalir ke power unit atau apa. Terus kemudian Alonso ya sekarang sudah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan poin. Ocon kembali dapat poin walaupun katanya lap ke-15 sempat muntah di dalam helm. Jadi itu helmnya bau banget mungkin itu 40 lap terakhir itu karena memang panasnya luar biasa di Qatar. Banyak pembalap pingsan-pingsan. Kemudian Bottas dan Zhou dapat poin, dua Alfa Romeo, dan ini langsung nyalip klasemen konstruktor nanti. Perez ya ini ya yang makanya banyak pengamat bilang jangan-jangan mobil McLaren sekarang ini lebih baik daripada mobil Red Bull. Karena Red Bull kan sudah pasti tidak mengembangkan mobilnya. Sudah stop dia fokus ke tahun depan. Nah, McLaren kan masih nambah dikit-dikit. Nah, ini kalau ini berlanjut dan tahun depan bisa konsisten, McLaren startnya harusnya lebih baik daripada sekarang kayaknya. Nah, ini top 10 lomba. Piastri finish terbaiknya dia, Lando podium kelimanya musim ini. Jadi sejak awal karirnya baru tahun ini Lando podiumnya paling banyak. Biasanya kan 3 kali, sekali tahun lalu. Tahun ini podiumnya udah 5 kali dia. Tinggal kapan gedor kemenangan itu. Kemenangan aja ya. Nah, klasemen pembalap sekali lagi Verstappen sudah mengunci gelar di hari Sabtu, bukan hari Minggu. Padahal cuma dapat berapa poin udah gelar udah kunci. Sedikit ya harusnya. Peringkat 2 dapat 7 poin ya. Kan? Langsung juara dunia. Perez selisihnya hampir 200 poin ini. Itu terbanyak dalam sejarah F1 nomor 1 dan nomor 2. Sebelumnya hanya 150-an poin atau apa gitu. Ini terjauh hampir 200 poin. Kemudian Hamilton kehilangan peluang ngejar Perez. Karena di saat Perez nggak perform, Hamilton harusnya lebih parah lagi. Bisa ngejar poinnya ini karena hanya selisih 30 poin. Dan ini Hamilton akan ngejar nomor 2 mungkin untuk gengsi, mungkin. Tapi Red Bull belum pernah finish 1-2 di klasemen. Jadi Red Bull juga akan ngejar ke sana. Sangat berharap Perez bisa mengamankan ini. Alonso ini tinggal menunggu kapan disalip kayaknya. Tapi sekali lagi Ferrari tidak bisa maksimal. Sehingga poinnya agak stuck dua ini, 153 dan 145. Di Lando yang ini nyalip Leclerc kayaknya tinggal ngitung waktu, kayaknya malah bisa melompat sampai nyalip Alonso karena masih ada 6 lomba. Jadi masih peluangnya besar sekali. Masih bisa naik. Piastri sekarang udah solid di peringkat 9, sudah 10 besar loh. Sudah hampir double poinnya Stroll. Stroll juga lumayan ya ternyata ya. Stroll banyak problem juga kan. Iya kan ternyata. Dan kemarin berantem dengan visionya sendiri. Ya ini tinggal kita lihat seperti apa nanti. Karena ini dua orangnya ini akan bergerak naik ke atas terus nanti di klasemen. Sebagai penggemar McLaren sangat happy.
Kemudian kalau kita lihat ini mau agak beda klasemen konstruktornya. Ya. Red Bull jauh banget. Jauh sekali ya. McLaren sekarang hanya selisih 11 poin dengan Aston Martin. Ini lomba berikutnya mungkin sudah diambil. Ini memang kebalikan ya. Aston di awal tahun ngegas di awal. Ya. Ini McLaren ngegas di akhir musim. Tapi Aston ngegas di awal musim hanya satu pembalap, Mas Yo. Oh iya, betul. Ini McLaren ngegas dua pembalap, dua-duanya. Dua-duanya digas. Jadi kesempatan untuk ngejarnya bukan hanya sampai Aston Martin. Ini ada kans juga sampai ke Ferrari. Iya. Jadi sama ya, Ferrari pun juga sekarang nggak pernah dua-duanya. Iya, mulai stuck kan? Mulai ya. Terus ke Red Bull jelas ya, cuma satu aja ya. Satu aja. Ya. Nah ini Red Bull udah nggak terkejar lah ya. Ya. Mercedes juga mungkin agak sulit dikejar, tapi ada kan sampai Ferrari, tapi most likely peringkat 4 lah nanti McLaren. Ya. Nah yang hebat ini memang Alfa Romeo, seperti saya beberapa kali bilang, yang di bawah ini 1-2 poin itu bisa ngubah nanti gitu. Dan kemarin yang terjadi adalah Alfa Romeo nyalip Haas. Jadi, dan itu sudah lama kita nggak pernah melihat Alfa Romeo perform ya. Selama ini kan kacau terus kan, kacau terus kan. Ini pun juga sebenarnya nggak istimewa amat, cuman kan dia dapat poin gitu aja. Dan ketika dapat poin ini ini ya peringkat 8 dan 9 ini kayaknya remeh ya. Tapi ini nanti nilai uangnya bisa kompensasinya ya $10 juta. Oh. 150 miliar selisihnya ini. Tapi sedih ya saya kalau lihat Alfa Tauri 5, terus sekarang Red Bull 657. Udah 6-nya dihilangkan aja masih menang ya. Masih menang. Atau 65-nya dihilangkan masih menang. Jadi ini kita akan lihat lah hiburan saya akhir musim ini adalah melihat seberapa jauh McLaren dan pembalapnya bisa naik di klasemen pembalap maupun konstruktor. Karena kalau dilihat dari kemenangan ya udah selesai lah. Ini dua pembalap ini, satu muda-muda semua, yang ini masih 22 tahun, Piastri, Norris pantaran dengan Max, dan dua-duanya kontraknya sampai 2025, Piastri sampai 2026, Lando sampai 2025. Jadi tim ini akan konsisten dari sisi pembalap, dan ini justifikasi kenapa ganti Ricciardo kan. Wah ini udah orang sudah lupa dengan Ricciardo dengan ini masa depannya Piastri. Tapi ingat ya, Australia dengan Jepang hampir sama nggak emosional penontonnya kalau di sirkuit? Hampir sama kan, cuman hampir sama loh. Hampir sama. Cuman gayanya kalau Jepang memang gila gimmicksnya, memang ya kan, dia wah berani-berani gitu. Tapi kalau menurut saya Australia kalau nonton ke sana juga fanatik. Warga lokalnya sangat fanatik. Walaupun pembalapnya peringkatnya waktu itu masih belum jatuh, mereka akan mendukung. Gitu. Nah ini yang akan kita saksikan beberapa tahun ke depan. Ini F1 aman lah, beda dengan MotoGP. Kalau kita bandingkan dengan MotoGP ini ke depannya kan kaderisasi bintangnya kan sulit ya. Iya. Dan menjadi apa ya, POD Pekan Olahraga Ducati nanti. Semua pindah ke Ducati semua. Iya kan, jadi planning dan regulatingnya nggak jalan kayaknya. Dulu terlalu mendengarkan pabrikan Jepang, akhirnya Jepang sekarang kedodoran, akhirnya jualannya bagaimana. Ini saya bisa membayangkan sulitnya memanage MotoGP sekarang. Nah ini yang kita F1 aman, F1 masa depannya sangat aman. Walaupun tadi kamu bilang juga sekarang lagi agak turun, itu kan kita lihat nanti persaingan tahun depan ya. Karena kalau kita lihat Mercedes, kita lihat McLaren, kok rasanya kita optimis ya tahun depan, semoga ini berubahnya itu positif terus gitu kan, kalau kita lihat ya. Tapi kan kita nggak tahu Red Bull lagi ngapain. Moga-moga Red Bull ini juga nggak melompat lagi tahun depan, sehingga kalaupun Red Bull masih unggul itu nggak terlalu jauh dengan yang lain. Yang lain juga udah belajar banyak, udah bisa nyontek Red Bull, jadi juga nggak kejauhan, harapannya kayak gitu. Nah kita ngomongin race-nya Mas Yowo ya, karena kan yang paling kunci kemarin adalah soal ini, kalau lihat keringetan semua ya, panas. Kalau kita lihat fotonya waktu di finish kan klesotan semua ini. Betul. Ya, Lando mungkin masih duduk, tapi Piastri sudah nggak kuat ya. Udah tidur di lantai. Max Verstappen baru pertama kali ya Max jangan seperti ini ya. Orang yang sangat formal sekali aja seperti ini ya. Jadi memang balapan yang secara fisik sangat menyiksa. Jangan salah, pembalap F1 itu atlet, dalam artian atlet yang secara fisik sangat terlatih luar biasa. Tapi kalau mereka bisa seperti ini, itu memang tantangannya berat sekali kemarin. Berapa derajat sih kemarin? Mungkin 40. Katanya di dalam mobil itu 40-an katanya. Ya, katanya dalam mobil itu 40-an. Karena kan dia ada angin panas. Kalau kita lihat kemarin pembalap-pembalap berapa kali pembuka ya? Ya, itu kan kena angin panas plus
mesin mereka di belakangnya juga terasa lebih panas katanya. Oh, ada juga yang melaporkan kalau kebakar apa pantatnya ya. Makanya minta tolong disiram air ketika pit stop atau apa kayak gitu. Nah, itu memang nggak gampang jadi pembalap F1, nggak semua bisa. Ya, tapi kan ini insinyur Nui segala itu juga saya pertanyakan kenapa juga mikirin Asia aja kok nggak bisa duitnya berapa sih gitu. Iya kan? Ya itu satu panas sampai Logan Sargent aja tidak bisa finish karena nggak sanggup. Dan dia memang datang ke Qatar agak sakit katanya. Jadi dia ada timnya sampai bilang kamu mau nggak finish terserah kamu, itu jangan malu, itu tidak bisa itu bukan sesuatu yang memalukan kalau kamu berhenti. Iya, daripada membahayakan yang lain juga kan. Iya kan. Ya, jadi kapan kamu masuk terserah kamu. Waktu itu Williams ngomong kayak gitu. Albon pun kan ketika dibawa habis finish kan juga kayak mau pingsan, begitu dibawa ke medical center katanya kolaps juga katanya Albon. Jadi bukan hanya Sargent, kebetulan Sargent yang berhenti di lintasan saat lomba berlangsung, tapi yang lain juga sama. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial ada foto-foto di medical center pembalap-pembalap lagi kelesotan itu. Kalau kita ketemu pembalap yang seperti kan bawa ke puskesmas terdekat, misalnya minta tanda tangan nih puskesmas UKS itu kan. Iya, sorry ini kalau dibandingkan dengan sepeda sepeda kalau nanjak setinggi itu, 200 kilo. Tapi kan ini kan agak beda Mas, karena kan dia bisa minum, bisa makan, dan bisa ngatur, bisa nyiram air sendiri, bisa ngatur menurunkan kecepatan sendiri. Ini kan enggak, ini kan dia di dalam terkungkung di suasana panas yang minumnya kan nggak bisa ngambil botol, ngambil minum kan suplai airnya kan mungkin nggak cukup untuk lomba. Kalau pembalap sepeda kan bisa milih ini air, ini elektrolit, gantian mungkin bisa. Kalau ini kan cuma satu botol aja ya. Dan nggak bisa disiram-siram kan gitu. Minimal kan bisa ganti air minum atau air radiator kan, susah juga. Susah juga. Air radiator panas. Nah, ya ini masalah cuaca. Kemudian soal ban ini juga kemarin cukup seru. Kenapa? Karena Pirelli kan balapan kemarin pit stopnya banyak. Saya suka juga kalau balapannya pit stopnya banyak. Iya, kemarin banyak kemarin. Jadi lebih action oriented. Jadi yang terjadi adalah Pirelli mendapati, karena sirkuit ini kan tahun lalu nggak dipakai, tahun sebelumnya dipakai. Kemudian curbingnya kan sirkuit Doha ini kan sebenarnya kan dirancang untuk MotoGP. Bukan untuk F1 sebenarnya. Karena nanti Qatar akan punya yang untuk F1. Nah, jenis curbingnya kan beda. Jadi yang terjadi adalah bukan Pirelli salah bawa ban, bannya nggak masalah, kompoundnya nggak masalah. Walaupun permukaan lintasan Qatar itu barusan disurface, itu juga nggak masalah. Walaupun itu panas dan berdebu, itu juga masalah. Yang jadi masalah adalah antara dinding, ini dinding yang ada tulisan P0 dengan lapisan compoundnya ini yang melengkungnya ini kayak terpisah gitu, kayak sobek, terlepas. Kenapa? Karena para pembalap F1 itu kan kalau dikasih ruangan seberapapun akan dihajar sama dia. Dimaksimalkan. Racing lainnya itu dimaksimalkan. Limitnya di mana? Sini. Oke, aku hajar sedikit. Limitnya di sini, aku hajar sedikit. Nah, ini ada foto tikungan yang dimaksud tikungan 12-13. Ini kan bentuk curbingnya tuh bentuk kayak piramid, tanda halus ya, maksudnya tidak piramid runcing, tapi ada bagian yang menurun ke bawah begini kan ya. Kan kalau MotoGP kan kalau dikasih curbing yang naik, pembalapnya kan sangat berbahaya dia. Kayak pembalap jatuh kena polisi tidur terpental, dar kan bahaya. Jadi curbingnya cenderung menurun begini supaya kalau pembalap MotoGP badannya terseret, dia tidak terpental ke atas, tapi dia turun ya. Jadi, nah tapi kalau pembalap F1 ini setelah diubah ya, itu kan dihajar sampai ke sini. Kalau lihat banyak bekas ban di sebelah kanan ini, ya dihajar turun ke sini. Itu yang merusak itu ya? Itu yang merusak. Jadi dinding bannya yang kalah itu. Nah, Pirelli bilang, waduh ini bahaya, sehingga sebelum sprint itu kan ini baru ya. Jadi yang bagian yang bersih ini baru. Jadi ini dilebarkan 80 cm. Jadi kalau sebelumnya track limitnya ada di sini, di ban kirinya Ferrari ini, track limit barunya ada di tengah-tengahnya ini. Jadi ini track limitnya digeser. Jadi pembalap-pembalap dikasih latihan 10 menit sebelum sprint qualifying kan, untuk penyesuaian. Nah, ini yang dilakukan supaya menjauh dari ini. Makanya ini paling banyak kena hukuman track limit ya semalam itu kali ya. Ya, bukan hanya di sini, tempat lain juga. Tapi yang semalam tuh rasanya kok ini kayak 2 kali. Kayak Austria atau apa yang pembalap-pembalapnya, dan itu membingungkan yang nonton lah. Ini nanti kena hukum atau tidak.
berapa kemarin sampai 1.200 pelanggaran gitu-gitu kan konyol. Jadi harus dipikirkan juga lah soal track limit inilah. Tapi saya baru sadar ya saya, track limit itu ternyata membuat ban panas. Aku baru sadar. Coba kena track limit, langsung penalti 5 second. Itu waktu masuk pit stop gak ada yang berani pegang ban 5 detik loh. Baru dingin ini. Berarti panas ya kan. Track limit itu panas. Nggak boleh langsung, nggak berani langsung pegang. Cuma nggak berani pegang. Panas ini, 5 detik baru dingin. Jadi ini yang dimaksud perubahan itu, ini kerbing yang bikin bannya pecah, potensi pecah minimal. Kemudian digeser ke dalam begini. Jadi ini garis baru supaya pembalap-pembalap itu menjauh dari turunan kerbing ini. Kerbing itu ya. Nah, kemudian Pirelli memberi batasan 18 hot lap. Jadi bukan berarti 18 lap ya. Kan tim pembalap-pembalap ini kan punya jatah ban. Jadi apapun jenisnya dibatasi 18 hot lap. Jadi kalau ban itu fresh, saya kembali ke gambar ban aja mungkin ya, atau gambarnya Piastri mungkin ya. Jadi kalau bannya itu fresh, itu kan berarti kan ban itu ada yang out lap, in lap. Itu bukan hot lap. Itu tidak dihitung, itu aman. Tapi hot lap-nya itu yang dihitung. Yang muter. Jadi sebenarnya bisa aja 20 lap. Kalau itu bannya fresh atau seperti apa. Jadi tidak harus 18 lap. Tapi yang dibatasi adalah 18 hot lap. Ini membuat yang nonton bingung. Ini ban baru atau enggak, kan kita nggak tahu. Untungnya memang di screen dikasih tahu. Paling Norris harus pit stop lap keberapa. Karena yang tahu F1 sama FIA. Kita nggak tahu. Nah, itu yang membingungkan nontonnya gitu. Memang dipaksa 3 stop. Hanya itu yang kita tahu. Mau nggak mau pasti 3 stop. Tapi kan bannya Norris sama bannya Piastri ini bisa berapa lap ya? Jangan-jangan yang satu 18, yang satu cuma 16-an, kita nggak tahu. Dia pakai atau belum ya? Nah, dan itu menguntungkan tim-tim yang nggak lolos Q3, Mas Yo. Makanya kayak Alfa Romeo. Dia hemat ya. Dia punya ban lebih fresh. Karena bannya nggak dipakai untuk qualifying. Wah, ini bisa dong. Kalau di sepak bola apa namanya yang kita di tackle padahal nggak kena terus jatuh, apa namanya? Diving ya. Nggak usah Q3. Iya, diving juga ini bisa ya. Wah, nah, itu yang terjadi, sehingga ya agak merugikan nonton, apalagi buat kita yang tengah malam. Ini kok pit stop atau belum ya? Nah, itu kan ngambil betul. Tapi cara menghitungnya seperti itu. Sekali lagi ini ada kerbing yang normal, jadi kerbing yang dimaksud merusak tadi yang di luar tadi ya. Yang ini. Yang ada turunannya itu ya. Ada turunannya. Nah, jadi ya kita nggak tahu, tapi akhirnya dibatasi 18 hot lap, sehingga ya harus 3 stop, dan itu bikin seru sih, banyak pit stopnya. Cuman kan kita nggak tahu exactly ini berapa lap, dan yang ban soft pasti nggak mungkin 18 lap. Iya betul. Makanya ada yang lap 12 sudah stop. Dan itu stagger semua. Jadi kita jadwal pit stopnya jadi macam-macam. Yang terjadi adalah mereka memaksimalkan aja akhir-akhirnya, karena Lando lap 42, yang 42 dia masuk. Piastri lap 40, yang 40 dia masuk. Max Verstappen lap berapa? 52. Ya 52 dia masuk. Padahal tinggal berapa lap lagi tapi itu batas bannya, dan hukumannya keras. Kalau kamu ngelanggar 1 lap aja diskualifikasi. Itu ya. Karena ini soal safety ya, keamanan. Soal safety ya. Itu yang terjadi. Jadi soal ban seperti itu ya, moga-moga nanti di balapan-balapan yang tersisa tidak terulang. Dan Qatar tahun depan kan mundur ke Desember. Jadi masalah panas dan juga perbaikan bisa ada ya saya. Betul, moga-moga tidak terjadi. Itu yang ngomong soal regulasi dan lain-lain. Mas Dewa tadi pengen ngomong soal tabrakan. Karena Mercedes ya, kita kehilangan show karena Mercedes hilang duluan. Dua-duanya kita hilang juga karena memang harus dari belakang. Harus dari belakang, dan ini langsung ingat Barcelona 2016. Waktu itu yang menang adalah Max Verstappen, Mas Dewo. Sama. Ketika 2 Mercedes tabrakan di lap pertama, tikungan pertama, yang menang Max Verstappen. Jadi kan nggak ada salahnya ya, ketika Asa tadi lihat ada foto yang kelesetan tadi, Piastri bilang thank you Mercedes. Ini loh langsung jalan tol. 2 tabrakan, Ferrari bingung, Alonso juga Aston bingung, dia langsung jalan tol. Langsung jalan tol ya. Langsung nomor 2 loh dia. Dan ini yang diuntungkan bukan hanya dia, Norris juga. Norris belajar dari sprint. Waktu sprint kan dia ngambil luar startnya, dan itu kan rugi dia. Akhirnya dia bilang nanti aku waktu race aku akan ngambil tight, ngambil dalam katanya. Dia langsung ngambil dalam dan diuntungkan juga gitu. Dia langsung berapa? Nomor 6 atau apa dari 10. Jadi 2 McLaren ini yang diuntungkan. Selain pace mereka juga seharusnya bagus, di depan. Nah, ini yang terjadi senggolan salah siapa?
lomba tidak menjatuhkan hukuman ke Hamilton karena pada dasarnya ini start, jadi ini race incident. Tapi Hamilton langsung minta maaf kan, dia ngomong nggak, ini salahku gitu, karena dia memaksakan diri dari luar. Dan itu tidak ngasih ruangan kepada Russell yang sedang tarung dengan Verstappen itu. Tapi kan juga ada pernyataan dia yang bilang bahwa aku dikeluarkan oleh teammateku. Nah itu kan juga ya kan, mungkin awalnya kayak gitu. Iya, aku juga makanya juga tanya, ini Russell ini pembalap atau guru kok bisa mengeluarkan, gitu kan? Nah, tapi saya juga bingung aja saya. Yeah. Kenapa ini kalau Lewis Hamilton yang salah? Yeah. Harusnya Lewis Hamilton kan harusnya paham. Dia pakai ban apa? Soft. Yeah. Harusnya lebih agresif kan untuk start ini kan. Betul. Nggak usah memaksa gitu kan. Iya. Ya itulah, tapi namanya pembalap maksudnya. Yeah. Kalau kata Ayrton Senna yang terkenal adalah if you no longer going for a gap, you're no longer racing driver. Jadi kalau kamu ngelihat ada peluang nggak kamu ambil, kamu bukan pembalap. Ya. Tapi dia juga bilang ya, saya dilahirkan untuk bukan nomor 2 tapi harus nomor 1. Kalau saya ada kata-kata itu. Ya. Gitu, ya. Saya beli itu, nanti kita bagi-bagi ke teman-teman aja. Itu dari Mr. Kawa. Sekarang ada tulisannya Ayrton Senna itu. Ada itu. Tapi menarik. Saya loh, gila ya, saya dilahirkan bukan untuk nomor 2 dan 3. Itu ambisinya ya. Ambisinya ya. Ya ini Lewis Hamilton akhirnya kehilangan tadi poin untuk bisa ngejar klasemen nomor 2, tapi juga ya show-nya jadi agak hilang. Apapun kan ini fansnya banyak sekali ya. Dan ada satu catatan juga, dia kan langsung lari nyebrang lintasan. Teman-teman semua ada alasan kenapa kita jangan menyeberang sembarangan. Itu alasan keselamatan ya. Kan enak, kan dengan mudah kita bisa bilang ya tapi nggak ada mobil kok gitu. Ya kan kita nggak tahu. Tapi kan kita ini yang salah siapa kalau ini? Kenapa dia nggak belajar di Singapura yang disiplin, nggak belajar di Jepang yang disiplin? Ini kenapa di sini lupa semuanya dia nyebrang? Kan di Singapura juga nggak boleh dia main balap. Iya kan? Nah ngapain 2 negara didatengin? Hanya andok makan, andok. Surabaya banget andok. Dan itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Berapa sah? Dendanya Lewis Hamilton karena menyeberang sembarangan adalah 50.000 euro. Setara dengan? Sekitar 800 juta rupiah. Ya Allah, bisa untuk beli tokonya Mr. Kawa kita borong semua itu. Iya. 800 juta rupiah. 800 juta hanya karena nyebrang sembarangan. Tapi memang catatannya dari 50.000 itu yang harus dibayarkan oleh dia itu 25.000, itu harus dibayar. 25.000-nya bersifat suspended. Jadi kalau kamu ngulangi lagi akan jatuhan lebih berat, dan 25.000 itu harus kamu bayar. Jadi masih ada diskonnya ini, masih ada diskon separuh. Jadi dia hanya perlu bayar 400 juta. Nah itu harga segitu kan bisa untuk bikin jembatan penyeberangan, dia kan aman harusnya. Iya. Kok nggak ada polisi cepek loh, 400 juta loh. 400 juta menyeberang sembarangan. Jadi ya bersyukurlah. Dan itu bahaya ya, maksudnya nggak boleh ngomong alasan kan nggak ada apa-apa, itu nggak boleh, karena itu aturannya, itu prinsip dasar keselamatannya gitu. Kita harus belajar dari Jules Bianchi ya. Siapa yang kira ada keren yang masuk di situ ya. Ya semuanya bisa terjadi ya. Semua bisa terjadi, kita kan nggak pernah tahu gitu. Nah ini pelajaran dari Lewis Hamilton lah ya, buat dia mungkin 400 juta oke lah kayak gitu, tapi kan 400 juta rupiah. Wah, nah ini kalau diterapkan di Indonesia, waduh, pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Langsung tunggu aja. Iya, 400. Gila ya. Nah, ini F1 ya. Teman-teman, ini F1. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak habis pikir ya, hanya nabrak gitu aja, terus kita red flag, kita nunggu lama hanya benerin penahan trek itu loh, pengaman trek itu ya, curbing atau tembok atau ban pengaman ya. Itu kan kadang-kadang kita tuh konyol ya, karena kebiasaan kita tuh udah sikat aja gampang, nanti gampang gitu. Nggak bisa di F1. Jadi ini memang level detailnya level dewa ya. Iya, rumah tipe 36 kalau 1 miliar. Indonesia belum bisa bikin ini. Kita ngorganize pertandingan sepak bola junior aja masih berantakan, suruh ini levelnya sudah paling tinggi. Loh, kalau junior berantakan nggak apa-apa kan, baru belajar, belum senior. Jadi lagi. ini level organizing yang tidak bisa cukup orang kuat satu ini, secara sistemik, secara komunitas, secara manusia menyeluruhnya memang harus megang semua di sini. Jujur ya saya, ini kita belajar dari Jepang kemarin ya. Kita belajar nonton WEC, kita jalan di mana. Ya, bukti bahwa peraturan itu nomor 2. Iya. Nomor 1 kesadaran. Ikhlas. Kita harus ikhlas, itu yang penting itu. Terus mungkin soal lomba ini kan kita fokusnya ke Max Verstappen tadi Mas Dewa, tapi setelah ini kan kita libur seminggu, kemudian habis itu ada balapan Amerika, Meksiko, Amerika kan. Austin,
Meksiko tengah malam semua ini, jam 2 pagi sama jam 3 pagi ya. Jam 12 sama jam 3 atau apa. Terus kemudian ada Las Vegas yang untungnya dia malam, jadi kita Minggu pagi, dia Sabtu malam. Kemudian setelah itu Brazil yang tengah malam lagi. Kita bisa nontonnya agak bangun tidur ya. Dan endingnya nanti Abu Dhabi normal jam 8 malam harusnya. Nah, tadi sudah sempat kita singgung soal Las Vegas, ya memang ya, itu kaitan dengan Amerika. Jadi teman-teman mungkin sudah dapat informasi, dapat baca beritanya bahwa FIA meloloskan Andretti Cadillac untuk masuk F1. Ini berita yang sebelum. Sorry, saya tanya, Cadillac ini nanti branding saja, atau memang dia produksi Dia branding sementara. Dia pakai mesinnya Renault. Oh, dia pakai Renault. Pakai Renault untuk awal-awal. Berikutnya seperti apa kita nggak tahu. Ini Michael Andretti ya, anaknya Mario Andretti. Michael Andretti yang akan jadi bosnya Andretti Cadillac nanti. Tapi ini bukan berarti Andretti otomatis masuk. Ini akan jadi perdebatan publik dan persepsi F1 yang luar biasa. Karena dia sudah lolos babak penting, yaitu persyaratan dari FIA. Sekarang dia harus, jadi secara regulasi, secara apa ya, seleksi, secara apa namanya, dari kelembagaan sudah oke. Dari kelembagaan sudah oke. Ini aja kita mau bangun rumah, fit and propernya sudah. Nah, IMB sudah ada, tapi masyarakat meng-ACC dengan tanda tangan tetangga kan. Ya, ACC tetangganya yang belum. Belum. Nah, ini ya siap-siap saja. Ya kan? Ini yang akan rame. Kenapa? Karena secara regulasi perjanjian antara FIA, F1 dan tim-tim yang ditandatangani 2019, Andretti sebenarnya hanya perlu membayar $200 juta dilution fee. Jadi $200 juta itu dibagikan ke 10 tim yang ada untuk membantu, karena nanti pemasukanmu ke depan akan tak ambil juga gitu. Jadi dilution fee. Jadi kalau ada 11 tim kan berarti penghasilan F1 itu dibagi 11 tim. Kalau hanya 10 dibagi 10. Ya kan, semuanya berkurang ya. Semua berkurang. Nah, untuk meredam kekurangannya itu, Andretti akan membayar 200 juta dibagi 10 untuk membantu meredam itu. Ya tentunya itu valuasi 2019. Perjanjian concrete agreement ini baru akan diperbarui 2026. Nah, sebenarnya ini saya nggak bilang agak nakal juga ya, bos-bos F1 kan nggak mau. Kenapa? Itu terlalu kecil, karena itu berdasarkan perhitungan dulu ya. Tapi kan sudah kamu teken. Tapi kan sudah kamu teken. Nah, sedangkan tim-tim mintanya kayaknya $600 juta. 3 kali lipat. Baru mereka mungkin mau Andretti masuk. Tapi saya yakin nanti akan terjadi kompromi tengah-tengahnya, karena akan sangat jelek public image F1, dan mungkin juga secara resmi mungkin tim-tim juga nggak bisa nolak juga mungkin, karena sudah ada kesepakatannya kayak gitu. Ya, kan itu akan jadi kasus hukum dan lain-lain yang akan meribetkan banyak pihak. Jadi mungkin nanti akan ada kompromi aja mungkin nanti. Oke lah, nggak jadi 600, nggak jadi 200, mungkin 300 atau berapa. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, dan karena kejuaraan dunia ini sudah berakhir dan balapan habis ini akan ke Texas dan ke Las Vegas, soal Andretti ini akan ramai karena Amerika, F1 yang punya Amerika. Balapannya sekarang ada 3 di Amerika, popularitasnya meroketnya di Amerika. Nah, ini akan jadi sesuatu yang, karena Haas ini kan tidak pernah dapat feeling sebagai tim Amerika. Andretti sangat Amerika. Semua orang nggak kenal balapan, kenal yang namanya Andretti. Ya ini teman-teman, jadi kalau kita ngomong F1 hanya dari sisi teknis mungkin ya maaf banyak ya. Tapi kalau analisa semacam ini kan, inilah sisi lain dari Formula 1, yaitu politik. Iya kan? Politik, bisnis. Ini kan ya, kalau kita sih gampang nanti, siapa sih pentongannya gembos ya gitu. Ini kan nggak bisa. Ternyata tubles ya gembos. Nah, ini menarik ya saya. Kalau saya pribadi, saya pengen ada tim baru. Karena pembalap yakin nggak ini bisa? Saya yakin masuk. Dengan paruh setengah tadi ya, mungkin ketemunya 300, 400 saya nggak tahu ya. Karena akan ada pressure juga ke tim lain ya. Karena pressure-nya bukan sekedar dari fans yang ingin lebih banyak mobil dan pembalap. Pressure dari junior kategori juga akan muncul. Kenapa? Ini kan kalau ada tambahan mobil, kan peluang pembalap ini untuk naik kan akan semakin terbuka. Mundur lagi ke Indy.
Berapa tim, berapa jumlah mobil? Kalau Indy kan bisa 30 dia, 33. Nah, IndyCar. Ya. Makanya kan Indy 500 ya, 33 ya. Jadi nggak ada salah ya, satu musim yang 20 balapan misalnya. Ya. Menang 3 kali udah hebat kan? Ya. Karena gonta-ganti, peluangnya lebih besar kan? Dan sebenarnya di regulasi F1 itu maksimal 24 mobilnya. Jadi sebenarnya semua sirkuit garasinya ada untuk 24. Jadi murni tim-tim lain ini legowo kehilangan penghasilan. Atau tidak, itu aja sebenarnya. Iya. Tapi kan menariknya kalau misalnya benar 24 tadi kan, ya tadi sekarang Max bisa 14 kali menang misalnya. Iya. Nanti kalau gonta-ganti gitu dengan 5 aja udah hebat mungkin. Iya. Bisa udah juara dunia. Karena ya sebenarnya tadi kan, bagongnya di mana, faktor lainnya di mana kita nggak tahu semua kan. Nah, ini ya kita sebagai penggemar Andretti juga dan supaya ada warna baru di F1. Dan ini kan tim ini kan bukan tim ecek-ecek ya. Maksudnya ini tim yang punya masa tanda kutip, kemudian punya pengaruh di dunia bisnis di Amerika juga, sehingga dia kan meyakinkan tim-tim, aku masuk ngurangi pendapatanmu, belum tentu pendapatan F1 bisa naik gara-gara aku. Kan mungkin nanti Cadillac, General Motor akan invest sponsor ke F1. Iya. Dan kalau duitnya masuk ke F1 berarti itu dibagi ke kita semua juga. Kemudian akan ada banyak penonton yang akan didatangkan oleh Andretti. Pemasukannya kemana? Untuk kasus-kasus tertentu kan ke F1, bukan ke penyelenggara juga. Nah, itu yang bisa kalau mereka tinggal pintar-pintar hitung-hitungan aja sekarang. Kalau aku masuk, kamu kehilangan berapa, aku bisa bawa berapa, gitu aja udah. Iya. Itu. Dan dia juga cerdas ya, milih mesinnya Renault. Kenapa bukan ngambil dari Red Bull? Ini kan menarik juga itu kan. Karena apa? Mungkin Red Bull ini juga belum tentu Max juara dunia 3 ini istilahnya diresmikan. Bisa saja digagalkan. Kenapa? Mesinnya kan curang dia. Yang lain mobil Formula One ini powertrain loh, kereta api. Iya, bus ini. Ini pada larang berapa detik ini ya. Powertrain loh dia. Powertrain. Iya loh, jahat juga ini. Oke, ini kita ngomong peluang Amerika di Amerika. Yeah. Tapi kembali lagi masalah resesi, Yeah. Yakinkah ini Amerika itu akan menggelontorkan luar biasa atau memang Amerika akan menjadi mungkin minggu depan, harusnya kan minggu depan kita biasanya libur ya kalau nggak ada balapan. Mungkin kita ngomongin khusus Las Vegas ya. Karena saya beberapa hari belakangan ini baca-baca berita-berita lokal ya. Karena kan kalau di berita-berita F1 pasti nggak keluar. Berita-berita lokal di Nevada dan lain-lain itu, keren banget bagaimana kota itu benar-benar dikorbankan 5 bulan macetnya nggak karuan. Hanya untuk ini. Jadi sampai macet, Iya, karena kan yang senengan itu truk yang lewat. Saya yang berkesan di Vegas apa truk promosi Iya. Yang ada gambar ceweknya, Colby gitu. Ya itu kan di sini Mas Ewo. Itu kan di sini. Oh iya toh? Iya di sini. Ini kan Paris. Ini Hotel Paris. Itu yang Bellagio. Ini Bellagio. Oh, lah saya pernah nongkrong di situ, Kok Colby ya. Ini Bellagio, Mas. Kolamnya Bellagio itu ditumpuin tribun. Yang ada Muhammad Ali-nya di mana? Kan ada di gedungnya. Caesar Palace sebelah sini. Caesar Palace. Ini Caesar Palace. Caesar Palace itu tinju. Saya pikir itu tempatnya orang bersalin. Rumah sakit bersalin. Jadi itu jalan itu yang dilewati. Ya Allah, kita pernah ke sana. Jadi ini luar biasa bagaimana sampai show-show di kasino-kasino itu ditutup untuk F1. Dan bagaimana restoran-restoran di sini ini dipajaki oleh F1. Dipajaki dalam artian dia kan punya restoran yang bisa nonton. Itu nanti akan ditutup oleh F1. Gila ya. Jadi buka atau enggak gitu ya? Iya, kalau kamu mau enggak ditutupi, kamu bayar $1.500 per pengunjung. 1.500 kali 15.000. Piro ya? Banyak loh. 22,5 juta per orang. Sama saja kita beli tiket ya itu ya. Jadi kalau Anda punya restoran di sini, punya 100 pengunjung, kamu harus bayar ke F1 100 kali $1.500. Wih, kalau teman-teman. Ini duitnya gila. Makanya nanti mungkin kita bahas ini minggu depan ya, Mas ya. Iya, karena orang Amerika kok nggak sepinter kita itu. Ini langsung tenda kaki 5. Dan hebatnya lah bagaimana kota Las Vegas ini, Nevada dan semua hotel-hotel ini sepakatan ya ini harus terjadi. Itu ya kalau ini menarik kita bahas aja. Karena itu minggu depan kita bahas ya. Minggu depan kita bahas soal ini ya. Jadi itu kenapa dari saya itu Mas. Kenapa aku nyemangati Asa minggu depan kita bahas kan nggak situ libur lah nih.
Ya oke. Ya. Cukup Asa atau ada tambahan lagi? Cukup. Ya kita harus bagaimanapun ini perayaan untuk Max Verstappen. Juara dunia. Ya, saya hanya membawa topinya Piastri. Jadi terima kasih, ini tahun pertama dia kan. Ya. Dan saya terima kasih Eli karena ini membawanya sangat berat karena habis nonton dari Singapura, Eli pulang, ayahnya sakit. Mohon maaf harus menghadap Allah. Nasibnya sama ketika Asa ngajak, ayo kita ke ulang tahunku di sepedaan di Itali. Enggak aku mau ke Suzuka, itu kan. Pulang sama, bapak sakit, saya pulang ke Bantul, masuk rumah sakit ya sama. Jadi ini barang-barang kayak gini bagi saya sangat berat, harus disimpan. Ya, jadi ya kita turut berduka cita. Iya, untuk Eli terima kasih karena dia selalu support, dan nanti katanya aku nitip masker ya untuk diundi. Terima kasih Eli, dan saya satu sebelum saya tutup. Ini mengganggu saya. Ini seri apa ini, Sa? Ini jadi sepatu Aza, mungkin berkali-kali lihat kita ada Aza by Jackson. Jadi ini sepatu brand Indonesia, dan ini sepatu saya biasanya terkenal sepatu Aza itu sepatu basket. Kalau yang tahu saya di basket itu ada sepatu basket yang tahun ini akan keluar Aza 7 sebelum akhir tahun. Tapi saya punya seri sepatu kasual, sepatu aktif kasual yang untuk sehari-hari, dan ini yang seri kalau nggak salah namanya Bismuth. Jadi ini sepatu untuk aktif keseharian lah, dan nyaman, adem. Mungkin teman-teman bisa nyoba, bisa lihat di azaware.com atau di Tokopedia atau di Shopee di Azaware. Harganya sangat terjangkau, antara 399 sampai 599. Masuk akal. Ya sekarang kayak masuk akal. Iya, itu yang di vlog kita ya, teman-teman yang belum lihat vlog kita, kita akan sering ngomong masuk akal sekarang karena kalau kita belanja, kita ada vlog barusan dari Jepang yang WC kemarin. Kita ada ke toko F1 di Nakano di Jepang, bisa dilihat di channel Main Balap. Kita ada ke sirkuit Fuji, lihat Sean Glyle dan WEC. Kita ada apalagi kemarin kita ke toko Tamiya dan ke museum mobil Fuji. Dan itu kalau ada barang ngelihat, Mas Dewo pasti bilang masuk akal. Jadi nggak boleh bilang murah atau mahal, masuk akal. Iya, karena kalau marah lah, istriku tuh juga ternyata juga subscribe-nya Main Balap. Jadi dia tahu nanti bayar kalau itu mahal. Ya kan? Jadi kalau masuk akal. Oh ya. Masuk akal. Aku takut istriku aja sebenarnya. Ya, teman-teman Main Balap jangan lupa buka di Azaware. Ini kita ngomongin hidup sehat aja karena memang seperti saya kan, yang saya besok terima kasih, saya besok 58 saya besok saya 58. Selamat ulang tahun Mas Dewo. Saya cuma minta doanya sehat, biar bisa jalan-jalan sama Asa, bikin vlog yang lucu-lucu kayak kemarin. Kemudian juga ada rezeki biar bisa beli Takuma 1 dibagi-bagikan. Itu saja. Hidupnya saya nggak perlu barang-barang branded lainnya lah. Itu aja udah cukup. Jadi nggak berasa Mas Dewo, saya pertama kali ketemu Mas Dewo tahun 2000. Mas Dewo yang nyeret saya waktu itu ngomongin F1 di radio. Karena Mas Dewo sama nonton bareng di kafe-kafe. Jadi pertama kali ngomongin kayak gini F1 ini waktu Mas Dewo jadi penyiar, kemudian jadi komentator waktu Mas Dewo bikin acara nonton bareng. Kemudian saya bisa ke waktu itu ke RCTI dulu, kemudian ke TPI, kemudian ke Global. Saya juga sempat komentator NASCAR di Indosiar, dan malah sebenarnya pernah ditawari waktu itu Fox Sport untuk tiap weekend ke Singapura. Sama satu lagi saya dulu sempat tapi saya nolak waktu itu karena itu bukan pekerjaan saya, nggak mungkin meninggalkan pekerjaan. Iya, sama Su juga pernah. Asap mau nggak ya jadi komentator pada saat balapan di Sepang itu pernah juga. Iya, pernah juga. Pernah ditawari, cuman ragu-ragu lah, kita belum follow up. Jadi suka F1 dan nulis F1 mungkin nggak akan jadi komentator atau pengamat F1 kalau nggak ada Mas Dewo. Jadi nggak juga. Sama saya juga. Terima kasih Mas Dewo. Terima kasih Asa juga dijerumuskan. Teman-teman jaga kesehatan dan jangan lupa menabung. Siapa tahu kita bisa jalan-jalan ke kita tahun depan Mas Dewo udah pengen banget kita rame-rame nanti minimal nonton WEC kalau bisa F1 gitu. Dan mungkin minggu depan episode Las Vegas itu kita juga ngomongin WEC juga karena ada perkembangan baru juga belakangan yang bagus. Jadi sekali lagi seperti itu, makasih Mas Dewo, selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya
mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan. Membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa.